Halo, perkenalkan nama saya Putu Mahayana Kesafa atau biasa dipanggil sebagai Kesa. Saya lahir di Jakarta tahun 2002 dan saya bekerja sebagai seorang desainer grafis, freelancer, dan video editor. Eh, untuk kelebihan yang saya miliki adalah saya orangnya konsisten dan disiplin. Jadi ketika saya mengerjakan apapun itu saya selalu konsisten dan tepat waktu. Kemudian saya juga bisa menjadi leader ketika saya bekerja di dalam sebuah tim. Orang-orang suka mengandalkan saya karena saya mempunyai skill menjadi pemimpin yang baik. Kemudian untuk kekurangan saya, mungkin saya terkadang orangnya kemudian dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kadang itu bisa membuat ide kreativitas saya itu di blok. Jadi saya tidak bisa melakukan apapun. Em, yang saya suka dari pekerjaan desainer ini adalah kita bisa mengeksplor kreativitas kita tuh lebih dari yang kita bayangkan. Jadi em, misalkan kita mengharuskan untuk mendesain sebuah logo, dari situ klien meminta kita sesuai dengan apa maunya dan kita bisa mengeksplor lebih dan menggunakan persetujuan dari klien tersebut. Kemudian menurut saya pekerjaan desainer itu hmm, banyak membantu orang. Kenapa? Misalkan kita membantu pedagang UMKM, terus dan apapun usahanya itu kita bisa membantu mereka untuk memvisualisasikan. Jadi, menurut saya orang itu mudah untuk menangkap sebuah gambar daripada hanya tulisan saja. Maka dari itu, mengapa menurut saya desainer itu sebuah pekerjaan yang bisa membantu em, banyak orang gitu. Kemudian untuk yang tidak saya suka dari pekerjaan ini adalah eh, pekerjaan ini memiliki tenggat waktu atau deadline yang apa ya, yang random gitu. Jadi eh, klien bisa meminta revisi atau deadline itu sesuka yang dia mau itu, tapi itu terjadi ketika kita tidak memiliki apa ya kontrak kerja yang jelas dengan mereka. Itu sih. Kemudian yang tidak saya suka lagi yaitu orang kadang menganggap remeh kerjaan desainer ini. Eh, karena menurut mereka, menurut orang-orang itu desainer cuman bisa eh, menggambar sesuatu saja. Jadi menurut saya itu tidak benar karena seorang desainer, apalagi desainer yang kuliah dengan benar itu, mereka harus bisa membreakdown konsep desain itu dari awal sebelum membuat sebuah desain. Jadi ada konsep, terus eh, sampai sampai mungkin dengan branding ya nanti. Menurut saya sih itu. Em, jika saya ingin mengajukan ide saat briefing project, saya mungkin akan mempersiapkan idenya terlebih dahulu sih. Jadi kemudian habis mempersiapkan ide saya dan lain-lain, saya akan memastikan bahwa ide tersebut itu relevan dengan apa yang akan saya sampaikan dan relevan dengan tujuan proyek tersebut. Kemudian mungkin saya akan meminta izin kepada atasan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan ide tersebut kepada tim. Eh, jika rekan kerja saya melakukan kekeliruan, em,
Saya akan berbicara terlebih dahulu dengan beliau, kemudian saya menjelaskan dengan sikap terbuka dan konstruktif sih. Saya akan menjelaskan di mana kesalahannya, kemudian mencoba memberikan saran yang baik dan benar. Eh, Jika perlu, saya mungkin akan em, meminta bantuan kepada atasan jika rekan kerja saya masih tidak bisa diberitahu. Hmm, Kalau atasan saya melakukan kesalahan, eh, mungkin step awal yang akan saya lakukan, saya akan memahami dulu inti dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian saya akan mempertimbangkan apakah saya akan menanyakan hal tersebut kepada beliau atau tidak. Kalau menurut saya itu sangat menyimpang dengan apa yang akan dikerjakan, saya akan menanyakan kepada atasan secara sopan. Kemudian kalau masih tidak ditanggapi, mungkin saya akan menanyakan lagi kepada seluruh rekan kerja ataupun atasan yang lain. Seperti itu. Em, Pengalaman sulit. Oke, pengalaman sulit yang pernah saya alami yaitu ketika klien meminta sebuah desain yang tidak realistis dan meminta saya untuk memakai AI untuk mengerjakannya. Em, Kenapa menurut saya tidak benar? Karena dengan menggunakan AI itu dari segi desainer dan dari segi IP monetizing itu tidak benar karena jika kita membuat desain dari AI dan kemudian kita mempublish atau menjualnya, kita tidak tahu karena AI itu digunakan secara umum. Jadi kalau misalkan ada perusahaan lain yang memakai AI, maka kita tidak bisa menuntut mereka gitu loh. Kita tidak 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 tahu mana yang duluan, mana yang enggak. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Karena eh, untuk penggunaan AI itu kan apa ya, semua orang bisa memakainya. Dan AI itu mengenerate dari apa yang kita mau gitu. Jadi pasti ada beberapa hasil yang sama gitu. Untuk secara hukum sih itu masih belum bisa dituntut gitu loh. Yang membedakan saya dengan desainer lain itu mungkin saya kuat di konsep dan branding. Karena saya sangat suka mengulik konsep dan branding. Menurut saya itu adalah sebuah dasar yang penting sebelum kita mengerjakan sebuah desain. Karena dari konsep itulah baru lahir sebuah desain yang benar gitu. Konsep itu ada banyak, mulai dari brainstorming, terus mencari referensi, kemudian membuat storyboard, mood board, eh, mind map, dan lain-lain. Itu menurut saya sangat penting, karena kita bisa tahu dari mana aja eh, sebuah desain yang bakal kita buat. Nah, untuk branding tersebut, menurut saya branding juga penting karena itu akan mengacu kepada penjualan itu. Jadi dengan branding itu orang bakal tahu sebuah orang bakal tahu apa nih desain kita ini gitu loh dan orang juga paham gitu. Eh, ini brandnya dari mana terus eh, apa ya apakah brand ini kuat di memori orang-orang dan seperti itu sih.
Mmm, rencana saya di 3 sampai 5 tahun ke depan, mungkin saya ingin menjadi, eee, sebuah leader di bidang, eee, konsep desain ataupun branding ya. Namun saya juga ingin, eee, berhasil pada bisnis saya sendiri, karena saya sekarang juga mempunyai bisnis di bidang desain, yaitu saya membuat, clothing brand dengan desain baju K-pop atau Korea, eee, yang di mana pasarnya menurut saya itu di Indonesia masih jarang, dan saya menjualnya itu secara online melalui Shopee gitu. Nah, bisnis itu juga telah saya jalankan selama 2 tahun sih, kira-kira seperti itu. Baik, dengan merekrut saya harap sih branding perusahaan ini akan semakin dikenal oleh orang dan semakin mendunia ya. Kemudian, dengan konsistensi dan kedisiplinan saya, itu juga penting untuk mendorong motivasi di lingkungan kerja. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih.